Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah dari Simakinin. Pada video kali ini saya akan menyampaikan salah satu materi untuk matematika kelas 11 SMA, yaitu yang berkaitan dengan irisan kerucut. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, ini adalah materi untuk irisan kerucut. Nah, irisan kerucut seperti namanya, irisan kerucut adalah bentuk atau bangun-bangun yang terbentuk karena adanya irisan oleh kerucut. Seperti pada gambar yang pertama, apabila kerucut ini kita iris menggunakan suatu bidang yang tegak lurus dengan sumbu alasnya, maka dia akan membentuk suatu bangun lingkaran. Jika bidangnya kita miringkan, maka dia akan membentuk suatu elips. Kemudian jika kita miringkan lagi, maka akan membentuk parabola. Dan jika bidang tersebut tegak lurus, posisinya vertikal, maka dia akan membentuk hiperbola. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen-komponen apa saja yang ada pada irisan kerucut. Yang pertama yang akan kita bahas adalah lingkaran. Di sini lingkaran terbagi menjadi dua, yaitu lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan juga yang berpusat di titik A, B. Untuk komponen-komponennya ada, yang pertama adalah persamaan umumnya, kemudian ada pusatnya, jari-jari, dan juga persamaan garis singgung. Untuk persamaan umum pada lingkaran dengan pusat A, B di sini ada dua macam. Nah, untuk pusat, jari-jari, dan sebagainya itu menyesuaikan dengan persamaannya. Apabila kita menggunakan persamaan yang berwarna hitam ini, maka pusatnya kita bisa mencari dengan yang berwarna hitam juga. Tapi jika kita menggunakan yang berwarna merah pada persamaannya, maka kita bisa mencari pusatnya dengan pusat yang berwarna merah pada tabel ini, dan seterusnya. Begitu juga dengan untuk mencari jari-jari, persamaan garis singgungnya, dan seterusnya. Di sini ada dua macam persamaan garis singgung. Yang pertama adalah persamaan garis singgung dengan jika diketahui gradiennya M, dan juga jika diketahui yaitu melalui titik P X1, Y1. Yang selanjutnya adalah untuk elips. Irisan kerucut berupa elips terbagi menjadi dua macam. Yang pertama dengan pusat 0,0. Di sini yang berpusat di 0,0 sendiri terbagi menjadi dua macam lagi, yaitu untuk elips yang horizontal dan juga elips yang vertikal. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai komponen-komponen yang ada pada elips ini. Yang pertama di sini ada pusat elips. Pusat adalah titik yang merupakan perpotongan dua sumbu pada elips. Apabila kita gambar sumbu elips di sini, maka perpotongannya akan bertemu pada titik yang disebut titik pusat ini, atau kita biasa menyebutnya sebagai titik tengah dari elipsnya. Kemudian yang selanjutnya adalah titik fokus. Ini adalah titik fokusnya, ada dua. Nah, titik fokus adalah titik yang terletak pada sumbu terpanjang elips yang jaraknya sama dengan titik pusat. Nah, di sini sumbu terpanjangnya adalah sumbu Y untuk elips horizontal, maka titik fokusnya akan terletak pada sumbu Y. Sementara untuk elips yang vertikal, titik fokusnya akan terletak pada sumbu Y. Mohon maaf, di sini tadi terletak pada sumbu X. Nah, yang selanjutnya adalah sumbu mayor. Sumbu mayor adalah sumbu yang dibentuk oleh dua titik yang jaraknya paling jauh pada elips. Untuk elips horizontal di sini sumbu mayornya adalah sumbu X. Sementara untuk elips vertikal sumbu mayornya adalah sumbu Y. Nah, kebalikannya adalah sumbu minor, yaitu sumbu yang dibentuk oleh dua titik yang jaraknya paling dekat pada elips. Di sini ditunjukkan oleh sumbu Y, kemudian yang elips vertikal ditunjukkan oleh sumbu X. Yang selanjutnya adalah ada persamaan direktris atau garis direktris. Persamaan direktris adalah sebuah garis yang tegak lurus dengan sumbu mayor. Jika sumbu mayornya adalah sumbu X seperti pada elips horizontal, maka dia akan tegak lurus dengan sumbu X. Begitu juga sebaliknya jika elipsnya berbentuk vertikal. Yang selanjutnya adalah panjang lotus rectum. Di sini panjang lotus rectum adalah garis yang melalui titik fokus yaitu F1 dan F2 yang tegak lurus dengan sumbu mayor. Di sini
Lotus rectumnya melalui titik fokus F1 dan juga F2, yang dimana titik fokus tersebut terletak pada sumbu mayor atau sumbu yang menghubungkan dua titik terjauh dari elips tersebut. Kemudian ada juga eksentrisitas. Eksentrisitas adalah ukuran sebuah irisan kerucut menjauhi lingkaran. Secara matematis, eksentrisitas didefinisikan sebagai perbandingan jarak dua titik fokus dan panjang sumbu mayornya. Nah, untuk komponen-komponennya seperti pada tabel di bawah ini adalah untuk elips dengan pusat 0,0, titik fokusnya adalah plus minus C untuk elips horizontal, sementara untuk elips vertikal 0, plus minus C, dan seterusnya. Di sini ada panjang sumbu mayor, panjang sumbu minor, kemudian ada rumus untuk menghitung panjang lotus rectum. Kemudian juga ada persamaan garis singgung dengan gradien M dan persamaan garis singgung untuk persamaan garis yang melalui titik P, X1, Y1. Yang selanjutnya adalah untuk elips dengan pusat P, yaitu P, Q, seperti pada gambar di bawah. Di sini pusatnya adalah titik P, Q, di sini juga P, Q terbagi menjadi dua, yaitu ada elips yang horizontal dan juga elips vertikal. Untuk komponennya sama seperti elips dengan pusat 0,0. Di sini ada beberapa komponen dan juga rumusnya seperti yang sudah tertulis pada tabel. Yang selanjutnya adalah parabola. Parabola di sini akan terbagi menjadi 8 macam. Untuk yang pertama adalah parabola dengan titik puncaknya 0,0. Untuk titik puncak 0,0 sendiri di sini nanti akan terbagi menjadi 4 macam, yaitu parabola horizontal. Di sini nanti terbagi menjadi dua, yaitu yang terbuka ke kanan dan juga terbuka ke kiri. Dan untuk parabola yang vertikal ada dua macam juga, yaitu untuk yang terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Di sini untuk titik fokusnya terletak pada bagian ini F. Kemudian juga ada garis direktrisnya. Di sini ada titik puncaknya, yaitu puncak dari parabola tersebut. Untuk komponen-komponennya seperti yang tertera pada tabel di bawah, yaitu ada persamaan umum, kemudian ada titik fokus, titik puncak, ada juga persamaan sumbu simetrinya, ada persamaan direktris, dan juga persamaan garis singgung. Nah, yang selanjutnya ada juga parabola dengan puncak A, B. Di sini juga terbagi menjadi 4 macam. Untuk parabola vertikal yang menghadap ke atas dan juga ke bawah, dan juga parabola horizontal yang menghadap ke kanan dan juga ke kiri. Untuk komponen-komponennya sama seperti yang di atas. Di sini ada persamaan umum, titik fokus, puncak, dan seterusnya. Kemudian yang ini adalah untuk parabola yang vertikal. Ada terbagi dua, terbuka ke atas dan juga terbuka ke bawah. Sekian untuk yang parabola. Nah, yang bagian terakhir adalah hiperbola. Hiperbola adalah dua parabola yang saling bertolak belakang. Parabola pada hiperbola sendiri nanti akan terbagi menjadi dua, yaitu hiperbola dengan pusat 0,0 dan hiperbola dengan pusat A, B. Pada hiperbola ada suatu komponen istimewa yang dinamakan sebagai asimtot. Asimtot adalah suatu garis yang saling berpotongan, di mana apabila garis lengkung dari hiperbola ini, jika dia semakin mendekati garis asimtot, maka dia tidak akan pernah menyentuh garis asimtot tersebut. Itu adalah keistimewaan dari garis asimtot pada hiperbola. Di sini hiperbola juga terbagi menjadi dua, yaitu ada hiperbola yang horizontal, juga ada yang vertikal. Untuk komponen-komponennya sebagai berikut: ada persamaan umumnya, titik pusatnya, fokusnya, kemudian ada titik puncak, ada sumbu asimptotnya untuk mencari sumbu asimptot, kemudian ada persamaan direktris, lotus rectum, eksentrisitas, dan juga persamaan garis singgungnya. Yang selanjutnya ada hiperbola dengan, di sini adalah pusatnya, pusat dari A, B. Kemudian titik puncaknya adalah yang bagian ini, puncak. Ada dua. Untuk yang horizontal juga ada dua puncaknya. Kemudian di sini ada titik fokusnya. Ini adalah garis asimptotnya. Kemudian yang garis merah di sini adalah garis direktrisnya. Komponen-komponennya seperti pada yang
Sudah tertera pada tabel ada persamaan umum titik pusat fokusnya yaitu P plus minus C, Q, dan seterusnya. Kemudian ada panjang lotus rektumnya, eksentrisitas, dan juga persamaan garis singgung dengan gradien M, dan juga persamaan garis singgung yang melalui titik Px1, Y1. Demikian materi pada video kali ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan irisan kerucut. Semoga bermanfaat dan terima kasih.